Rian, Rian kan tahu ya, semakin kesini Rian semakin melihat Ria ini ternyata orangnya introvert ya. Dia orangnya ternyata introvert, dia orangnya ternyata tertutup, dia ternyata orangnya temennya juga nggak banyak, circle-nya juga sedikit. Itu menurut Rian lebih suka yang begitu apa yang gimana? Apa berbeda nggak dari bayangan Rian sebelumnya tentang seorang Ria? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Kita baru saja selesai pengajian di rumahnya Abang Rian yang insya Allah akan menjadi rumahnya Abang Rian dan Ria Yunita. Amin insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah. Oke, sekarang kita mau cerita sebenarnya pada hari ini mengenai keberangkatan kita ke Surabaya kemarin. Ini Om baik. Apa? Kan Nggak diajak ya? Om kan di sini figuran. nanti kita akan ngobrol yang lain, Om, tenang aja. Jadi kemarin Om, kita itu ke Surabaya. Kenapa ke Surabaya? Karena wali nikahnya Boki sama Mbak Cindy kan waktu itu almarhum papa. Tapi karena papanya udah nggak ada, jadi wali nikahnya Ricis adalah paman kita atau Pak D kita. Makanya kita ke Surabaya. Yang waktu itu yang berangkat tuh Boki, Icis, Rian, Bang Ori, Pak D apa namanya? Pak D Darto. Pak D Darto itu anak pertama dari keluarganya papa, itu yang menjadi wali nikahnya Ricis. Tapi qadarullah karena beliau sudah sepuh sehingga beliau memberikan wakil. 80 tahun. Iya udah 80 tahun, jadi 80 tahun alhamdulillah masih. iya, tapi nggak bisa perjalanan jauh kan, apalagi lagi covid begini. Jadi beliau menunjuk orang untuk menjadi wakil wali nikahnya Icis. Rian tuh udah ketemu sama dari keluarganya ibu, memang udah ketemu lah ya, karena kan kemarin kita udah ke Bandung bareng, ke Lembang. Nah sekarang gimana perasaannya Rian waktu ketemu sama keluarganya papa yang orang Jawa? Kemarin Rian ketemu sama Bu Deniti, kakaknya papa nomor 3, kemudian ketemu sama Pak Dedarto. Gimana Rian perasaannya ketemu sama keluarga papa? Ya alhamdulillah pastinya Rian sangat senang. Kan Rian sama keluarga dari sebelah ibunya Ria kan udah kayak om, udah kenal semua gitu kan, udah kenal deket. Terus bahkan sampai sekarang sering chat sama om yang di Palembang. Om Makmun, Om Zul. Om Zul tiap pagi. Oh di Batam. Jadi chat sama Om Zul terus? Ya, assalamualaikum Rian, apa kabar? Rian masih komunikasi, 2 hari sekali ada tuh komunikasi. Wow. Om Idan juga sering WhatsAppin abang Bukan Rian. WhatsApp, telepon. Yan ini gimana ya? Telepon. Karena nelfon Oki nggak angkat, kemudian nggak angkat terpaksa nelfon Rian. Om nelfon Oki lagi sama Mama. Kalau Rian langsung angkat. Oh, telepon aku lagi syuting. Iya, tapi telepon balik. Woi, keren. Wah, emang kayak temen. Udah kan sebahaya gitu ya. Keren, bener. Ih, setuju banget. Dengan kata lain deh, kita nggak keren, kita nggak telepon balik Om. Karena aku tuh orangnya nggak suka calling, maksudnya nggak suka ngobrol. Maksudnya WhatsApp. Iya. WhatsApp juga nggak suka. Ketemu kalau ketemu ngobrol gitu. Jadi kemarin kita ke Surabaya, Boki sama Ria. Alhamdulillah dengan bertemunya dengan Pak D Darto ya, Boki ya. Seneng kan, berarti keluarga Rian makin bertambah, dan kemarin juga ada penyampaian lah dari Pak D nanti. Apa sih nasihat Pak D sama Bude itu? Penyampaiannya yang pasti, yang paling dibilang tuh kita sebagai laki bersabar. Bersabar apapun itu, tetap sabar, tetap mengalah pastinya, ya kan? Kok ngangguk, Om? Itu buat Om juga sebenarnya sabar. Intinya salah satu ada yang mengalah nanti, karena setiap keluarga tuh di awal itu saling mengenal Terus. Salah sebagai benar, lagi. harus mengalah. Iya, benar Om. Iya kan? Jadi ini Pak Dedarto Bener Kalau kata bener. salah benar, kita ngalah terus. Tetap Nanti ngalah. baru pelan-pelan kita kasih Keren. Seperti itu dia. Hebat. Iya kan? Iya Hebat, dong. Masya Allah. Calon pemimpin yang hebat. Amin insyaallah. Dia mau tanya, orang memuji-muji Rian tuh setinggi langit, gimana perasaannya Rian? Muji. Memuji-muji, oh Masya Allah, Abang Rian tuh begitu, begini. Gimana Rian? Nggak perhatiin komen Muji abangnya. nggak berarti nggak terlalu Rian, karena kan Rian masih yang biasa aja, Boki yang nggak, Rian tuh yang nggak Rian gimana. Jadi takut, apa jadi, saya padahal nggak gitu banget, apa gimana gitu? Kalau sekilas membaca tuh mungkin ada yang terlihat sama Rian, tapi Rian merasa Rian nggak sampai segitunya, gitu, nggak sampai yang kayak dipuji-puji kayak gitu Boki. Ya Rian masih Rian yang biasa, ya kayak gini lah Boki. Makanya jadi doa ya ketika orang mengucapkan kayak gitu. Ya semoga yang diucapkan tuh betul-betul terjadi lah di diri Rian. Amin ya Allah.
Nih Cis, sekarang beberapa hari ini mau pengajian nih, ya pengajian tanggal 5 November kan, insya Allah. Udah beberapa hari lagi. Gimana Cis? Udah mulai setelah pengajian kan dekat juga tuh mau menuju ke akad nikah, insya Allah. Insya Allah. Gimana rasanya? Udah makin deg-degan atau jadi kayak udah biasa aja atau gimana? Kalau sekarang belum. Belum deg-degan ya? Belum. Mungkin kayak biasanya kalau mau lamaran itu dekatnya justru hari 2 hari. 2 hari iya, sama kayak Rian, 2 hari. Kan juga deg-degan ya? Kayak kemarin tuh gitu juga 2 hari tuh dari yang harusnya kayak Rian harus ngomong itu kan harus ada dikasih teks kan. Terakhir buyar semua. Iya, jadi dari hati sendiri. Aduh, sudah paksalah udahlah keluar apa yang ada dalam hati ya udah itu aja yang keluarin. Mungkin deg-degan. Enggak. Enggak deg-degan Om. Om kan dulu nggak pernah ngerasain kayak gini. Oh, Nggak ada kan Terus lo ngapain? Ngerasain apa? diwakili sama keluarga. Waktu lalu itu mamanya, Lamaran. papanya Icis sama papanya Mbak Oki kan ngelamar. Rian sekarang udah makin kenal Ricis dong, dan Ria juga begitu dong. Iya. Udah mulai berantem nggak sih? Berantem sih nggak ada, bener nggak ada berantem yang gimana. Paling kalau misalnya Debat-debat debat-debat dikit biasa, lah. tapi pun debatnya debat bukan karena marah emosi itu enggak, tapi ya lucuan, paling beda pendapat. Ria itu keras kepala nggak sih menurut Rian? Malah dia selalu dengar yang Rin bilang. Masa? Kayak bilang gini. Iya bang, kayak tadi misalnya turun mobil, bentar masih hujan, iya tapi turun dulu, terakhir payungan kemari. Jadi Ria tuh selalu nurut apa yang Rin bilang. Insya Allah. Kan tadi contohnya masih hujan bang, sebentar. Tapi ini udah ditungguin pakai payung, udah cari payung gitu. Pakai apa contoh-contoh kepatuhannya Ricis lagi? Nurutnya Ricis, nurutnya Ria ini. Terkadang kan selesai kerja kan Rin pulang ke apartemen, Boki. Jadi kalau Rin bilang mungkin Ria mau nonton atau apa, Rin tapi nggak, kalau udah capek, udah badan tuh udah lelah banget, tapi nggak Rin kasih. Gitu. Rin bilang jangan tidur telat karena besok ada kegiatan lagi. Ya langsung istirahat, cuman kan nggak tahu juga di balik itu istirahat atau enggak gitu ya. Semuanya serahkan sama Allah kan, Rin udah bilangin. Karena kan untuk Yang baik. kamu tahu aja yang kelihatan di mata. Tapi tidur nggak beneran nggak? Aku masih Kadang lanjut nonton Netflix, kadang taruh Netflix nonton tidur. Merem dulu. Karena Kan emang maaf dipotong, karena kan emang jam tidurnya abang sama Max kan beda. Iya. Abang jam 10, jam 11 sudah merem. Kalau aku kan emang basicnya kan tidurnya emang larut terus kan. Tapi nanti akan berubah ketika punya anak, karena punya anak itu apalagi kalau anak itu udah sekolah, sudah mempersiapkan sejak pagi kan, jadi pasti biasanya kalau perempuan udah punya anak pasti dia bangunnya paling awal seperti itu. Mudah-mudahan. Pasti begitu. Oh iya, pasti. Otomatis. Iya benar. Iya nggak? Iya. Oke. Om ada pertanyaan nggak Om untuk Rian dan Ricis Om? Atau Om ngeliat mereka ini gimana? Ya, atau masukan masukan. Ya. masukan apa ya? Karena Om kan udah berapa tahun ya berumah tangga ya, udah 21 tahun. Karena kan waktu itu zaman milenium, tahun 2000 tuh milenium. Terus juga ya selama itu ya pasti ada perbedaan pastilah. Benar tuh yang sabar tuh, laki-laki harus banyak sabar aja lah. Selalu sabar, ngalah dulu sementara, tapi nanti pelan-pelan kita kasih pengertian. Karena sebenarnya perempuan itu gampang sih. Dia dengan kelemah lembutan tuh dia bisa luluh sebenarnya. Betul. Ya itu ya, karena Sebenarnya memang begitu. perempuan kan memang katanya sih nggak boleh disakiti ya. Kalau udah sakiti lama katanya sembuhnya, tapi itu ya tugas kita. Tapi apapun itu ya tetap harus kita terima ya. Apapun kondisi pasangan kita harus terima. Sebenarnya sama Om, bukan cuma laki-laki nggak boleh menyakiti perempuan, perempuan juga nggak boleh menyakiti Iya, laki-laki. Iya. Jadi sama tugasnya. Ya, Jadi saling menyayangi, saling melindungi. Nah, itu dia. Gitu. Tapi yang habitatnya kan laki lebih melindungi dari wanita yang melindungi lelakinya. Saling deh, saling. Kalau saling boleh nggak saling? Laki itu lebih. Tapi kan saling. Ya kan bagusnya lebih melindungi. Tapi kan saling lebih baik. Jadi debat-debat gini nih. Tapi main mah debat-debat biasa ya, nggak terlalu besar. Tapi nggak apa-apa ini. Tapi coba Uma, lebih baik saling atau cuma laki-laki aja yang melindungi? Perempuan tuh tercipta dari tulang rusuk ya, dia dilindungi, dia dijaga, dan laki-laki tuh dia pawam, dia pemimpin, dia pelindung. Lebih enak ngomongnya Betul, dia saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam takwa. Tapi memang laki-laki itu memang dia diberikan kekuatan yang ada beberapa hal yang perempuan nggak punya untuk melindungi si wanitanya seperti itu. Makanya wanita dalam Islam tuh sebenarnya indah banget. Dia ketika belum menikah dia dijaga oleh ayahnya, ketika menikah dia dijaga oleh suaminya, gitu loh. Terus nanti kalau udah nikah aku nggak boleh melindungi abang. Saling menjaga satu sama lain. Ya itu, sama maksud aku itu saling menjaga. gitu. Iya, Iya. dulu. Biar cepat. Kurang panjang kok maksudnya. Biar cepat. Oke, terus Bagi mau tanya, kalian kan kemarin sudah foto prewedding ya? Bajunya apa aja sih? 6 ya?
Iya, 6 Mau rekor muri, tapi ada tapinya. Tapi dikarenakan Tapi itu bagus loh. Iya, pengennya muri, tapi dikarenakan waktu tidak sempat, karena aku gampang kelelahan nanti dilanjut setelah menikah. Tapi pelan-pelan kayak sehari cuma 3, ntar minggu depan 3, minggu depan 3. Keren. Pengen. Inginnya semua baju adat ya. Oh, sama Tapi baju ada. tapi yang udah kemarin tuh apa ya? Yang Kemarin pertama yang jas, gaun, India sama baju sekolah. Terus Sekolah, kemarin baju Aceh 2 sama baju Jawa. Udah. Palembang? Enggak, karena Palembang kan tadi diangkat. Palembang diangkat. Kami sih pinginnya ada Palembang kemarin ya. Tapi katanya aku pinginnya ada Palembang. Fotonya kan, tapi katanya jadi nggak wow lagi. Oh gitu. Gimana pengalaman waktu foto prawedding? Abang udah jago banget gaya. Perbedaan dari awal abang pindah sini kan ada proyekan foto tuh yang YM project, ingat nggak? Iya. Abang tuh masih yang aduh gayanya gimana lagi, aduh gayanya gimana. Kemarin waktu foto priwet sama foto yang di rumah, foto sponsor juga udah bisa gaya sendiri. Cekrek. Dah, next baju. Cekrek, next baju. Cepat belajar. Itu nari Aceh atau gaya sih? Gayanya udah banyak sih, udah yang gini gitu. Tapi Rian menikmati kan pekerjaan yang Rian jalani sekarang? Alhamdulillah menikmati dan harus menikmati Bu. Iya. Rian, Ricis ini kan workaholic ya, pekerja keras banget. Gimana Rian ngelihat Ria? Dia tuh pekerja keras dari dia bertahun-tahun sebelumnya. Dan pemalas. Ada pemalasnya juga. Ya, iya, setelah kerja keras mau istirahat. Iya. Jadi menurut Rian tuh gimana melihat Ria yang pekerja keras luar biasa seperti itu? Selama ini juga yang udah Rian lihat, dan Rian udah merasakan juga Boki dengan bekerja sama dengan Ria, dan Rian merasakan ini memang kerjaan yang paling keras Boki memang. Jadi ya Rian juga menjalankan bareng Ria, jadi mungkin setelah berkeluarga biar maksudnya Rian yang lebih banyak kerja kerasnya gitu. Jadi ya Ria tetap tenang di rumah aja, nggak mau vlog atau mau kemana gitu kan nge-vlog, jadi yang santai aja Rianya gitu, udah cukup lah. Nggak apa-apa kalau Rianya begitu? Nggak apa-apa Boki Rian. Serius, ya mungkin kalau memang Ria nanti mau ada kerjaan yang lain yang memang Ria senang, ya Rian nggak menyusahkan Ria juga, ya Rian di sini. Jadi selanjutnya ke depan biar Rian yang Tapi yang protes subscribernya lu nanti. Ya makanya Rian bilang tetap nge-vlog santai gitu. Tapi subscribers aku udah mulai paham kalau misalnya aku tuh nggak terlalu suka di luar lama-lama, nggak terlalu suka kerja yang sampai pagi, itu subscribersnya udah pada ngerti. Gitu. Rian, terus Rian kan tahu ya semakin kesini Rian semakin melihat Ria ini ternyata orangnya introvert ya. Dia orangnya ternyata introvert, dia orangnya ternyata tertutup, dia ternyata orangnya temennya juga nggak banyak, circle-nya juga sedikit. Itu menurut Rian lebih suka yang begitu apa yang gimana? Apa berbeda nggak dari bayangan Rian sebelumnya tentang seorang Ria? Kalau dari Rian lebih gimana baiknya Ria aja Mbak Oki. Kalau emang harus seperti itu. Ya tapi kan nggak mungkin seterusnya juga seperti itu. Kita kan perlu adanya orang lain di dalam hidup ini gitu Mbak Oki. Makanya penyimbangnya Rian gitu. Menyimbanginya ya dengan adanya Rian, ntar mungkin Rian bakal nggak ngerubah sih. Ya pelan-pelan bareng-bareng lah Mbak Oki. Bareng-bareng untuk bisa ya kita kan dalam hidup ini kan juga butuh orang lain gitu sih Mbak Oki. Nah itu dia ya. Jadi banyak yang ini ya, banyak yang nggak tahu bahwa Ria yang terlihat sangat ceria di kamera. Ya, Aslinya juga enak aja. Kan kita yang lihat. aslinya ceria, tapi ternyata dia adalah seorang introvert. Dia adalah seorang yang lebih suka tidak terlalu banyak orang sebetulnya, lebih suka sendiri Tapi sebenarnya. pasti tadi waktu kita bertiga sama Tante Nina di kamar pasti flashback waktu di Batam kan ada tamu di luar, kita ngumpet di kamar. Yang gitu tadi persis. Emang Ria waktu kecil gitu? Iya gitu. Setiap lebaran aku nggak pernah mau keluar. Malam minggu kalau kesana kan Nggak pernah ketemu, nggak ada. Ya, ngumpet. Di mana gitu. Paling sama Ngumpet. bantal guling. Iya, di dalam selimut ngumpet. Iya. Terakhir, aku nanya. Boleh. Kan biasanya kan kalau mau nikah kan bagus-bagus semua ya, indah-indah. Gitu. Indah-indah. Nah, terus nanti kalau misalnya Rian atau Ade Baru terkaget-kaget. Icis, lihat, oh rupanya sifat aslinya begini, sifat Icis kok begini, itu gimana sih? Kalau lihat tidak sesuai Tidak dengan sesuai kenyataan, kenyataan, tidak sesuai harapan. Nah, Om juga ikut-ikutan begini jadinya. Izinnya mah Oh, gini dong, gini. Ya kan Om laki-laki agak lebar. Kalau Rian kembali lagi ke sabar itu Om pastinya, karena kan katanya tuh awal pernikahan sampai 5 tahun itu kita masa penyesuaian. Di situ kita harus tahan. Enggak tuh sampai bertahun-tahun atau penyesuaian nggak habis-habis ya. Ya, Bener. tapi kan dari masukan
gitu dari masukan yang Rian terima 1 sampai 5 tahun itu harus kuat-kuat hati, kuat-kuat sabar sebagai lelaki. Mungkin melihat masing-masing sifat asli mungkin ketemuan ntar di situ. Disitulah untuk mencocokkan satu sama lain. Kalau menurut Rian sih seperti itu. Ya mungkin Rian itulah lelaki itu ya lebih mengalahnya apapun yang kejadian, lelaki lebih mengalah dan menyesuaikan nantinya. Yang paling penting pesan aku untuk Abang Rian, jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap diriku. Aku masih banyak banget kekurangan. Semua manusia itu kan juga punya kekurangan masing-masing. Ya itulah kita memperbaiki kekurangan itu. Yang bengkok itu diluruskan kan. Balik lagi aku ngomong itu kan. Yang bengkok itu diluruskan. Selamat datang di dunia nyata. Emang kenapa sih udah nyata? Saya jadi penasaran. Kenapa Om? Ya emang kenapa? Kan kita kan butuh ya. Iya. Kayak misalnya nih masalah enggak boleh gini, kenapa? Ada jawabannya oke ngerti. Ini kenapa? Masalah kehidupan itu kenapa? Latihannya nanti setelah menikah. Emang Om nggak bisa ceritain dulu emang kenapanya nggak bisa? Ya gimana ya, memang itu nanti ya, memang rencana iya, tapi nanti pas menghadapi banyak sekali ininya, Betul. sabar, Betul. Iya. sekolahnya Sabar. gitu. Pertanyaan paling terakhir untuk Rian dari Mbok Rian, kalau ada laki-laki yang menonton video ini pengen menikah, tapi masih ngerasa aku ini, aku begini, aku begitu, gimana caranya supaya mereka, Rian motivasi supaya tidak takut untuk menikah? Karena kan banyak nih orang-orang yang ingin menikah tapi kendala lah, entahlah modalnya nggak cukup atau kemudian menikah tapi masih Mental ya, ragu mentalnya gitu, belum mentalnya kuat. belum berani dan sebagainya lah. Gimana si laki-laki ini agar tetap Syaratnya ketemu jodohnya dulu, saya kalau Iya. mau nikah gitu. belum ketemu Abang. Ya kan ketemu akhirnya kan. Jadi gimana para laki-laki ini percaya diri untuk ketika dia menyukai seseorang dia perjuangkan perempuan itu? Yang pertama tuh kalau misalnya bimbang, pasti pertimbangan berarti kan bimbang ya Mbak Oki ya. Itu yang pertama tuh kayak Rian kan mungkin udah ketemu Ria kemarin, karena Rian masih takut atau gimana-gimana, yang pertama istikharah. Istikharah itu untuk meyakinkan, entah dalam mimpi, entah diri kita dibawa sama Allah, itu kita kan nggak tahu, itu semua kan kuasa Allah. Kalau memang suka, mungkin udah merasa cocok, maju walaupun senjata itu nggak ada, maju dulu pokoknya. Kalau Rian, walaupun senjata itu nggak ada, maju dulu. Ya ketemu orang tua kan, semua itu kan butuh penyesuaian juga dengan kekeluargaan, dengan keluarganya. Jadi maju dulu untuk saling mengenal. Ntar kan insya Allah pasti Allah beri jalan. Kok emang niat baiknya tuh dilakukan gitu Mbak Oki. Kalau Rian yang penting istiqoroh selalu maju, jangan pernah. Persiapannya gimana? Persiapannya ya pasti dari segi agama. Terus kok insya Allah ada kerjanya dalam pekerjaan kan ntar bisa di-sharing juga sama calonnya gitu sih Mbak Oki kalau Rian. Yang penting kuatkan mental hati dulu. Bahwa ya wanita ini jodoh kita, jadi jangan pernah lagi ngeliat kiri kanan, lihat ke belakang itu jangan lagi. Langsung ke depan. Pokoknya lihatnya ke depan, maju terus. Ada syarat pernikahan nggak sih dari Ricis? Banyak ya pertanyaan Boki. Ada syarat pernikahan nggak dari Rian atau Ricis misalnya? Nanti kalau aku mau nikah aku masih mau begini ya, atau aku maunya begitu ya. Gitu. Kemarin syarat nggak ada, tapi lebih penyampaian. Kamu lebih banyak bertanya. Kamu kasih nggak gini? Kamu izini nggak gini Apa tuh? gini gini? Izin itu apa aja? Awalnya vlog. Kerjaan vlog kamu ngelarang nggak? Kalau vlog gimana? Nge-vlog saya masih boleh nggak nge-vlog atau aku harus berhenti dari YouTuber? Kata Ria. Lama-lama pada nyender sih perasaan tadi ke situ. Terus saya juga mau nyampein sama Ria karena saling menyampaikan gitu kan. Oke. Mungkin Jadi ngobrol masalah vlog, bahwa masalah sepakat vlog. akan dilanjutkan vlognya. Iya, Rian juga nggak ngelarang gitu lah. Terus yang kedua masalah kalau Rian pingin setahun tuh ada pulang ke Aceh gitu Setahun juga. ada pulang ke Aceh. Ada pulang ke Aceh entah mungkin 2 kali atau 3 kali gitu. Kalau nggak ada kerjaan, gimana Rianya bersedia nggak? Karena kan biasanya kan cowok ikut cewek ikut cowok, ikut lelakinya untuk pulang aja kemana-mana harus ikut gitu. Dan dia bersedia akan ikut kemana Rian pergi. Gitu sih, salah satunya itu sih. Oke, gitulah obrolan-obrolan santai kita ya. Nanti teman-teman komen aja di bawah mau vlog tentang apa aja, nanya-nanya apa aja boleh lo di bawah. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi sama mereka ini insya Allah. Makasih ya udah nonton vlog ini, doain semoga mereka lancar. Tinggal hitungan beberapa hari nih menuju ke hari-hari penting itu insya Allah. Kan beberapa hari, mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih beberapa hari juga. Oh iya benar. Ya udah. Oh iya benar. Oh iya benar. Iya. Ya udah ya teman-teman semua. Terima kasih udah nonton. Dah. Assalamualaikum.